Terungkapnya dugaan human trafficking oleh tim Ditreskrimum Polda Lampung beberapa waktu lalu dan memburu pelaku inisial S. Kini, pihak Polda Lampung dengan segeranya akan menjadwalkan pemeriksaan kepada perekrut kasus trafficking jaringan Lampung. Dalam kasus tersebut, terlibat langsung bidan desa status ASN, atas nama Srilihai Puji Astuti warga Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah dan pejabat PT Bakti Persada Jaya atau BPJ Cabang Ponorogo Jawa Timur. Data yang dihimpun Sinar Lampung di Polda Lampung menyebutkan, para pejabat PT BPJ yang dijadwalkan akan diperiksa atas nama Lulis Widianingrum selaku Kepala AP 3 PT BPJ Cabang Ponorogo, Paimun Suyanto selaku Kepala Cabang PT BPJ, Dias Putra Bagian Operasional, Kasih Pendaftaran Dokumen Perjalanan Kantor Imigrasi Kediri Jawa Timur. Kemudian saksi dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dan ahli dari kantor BP2MI Perwakilan Provinsi Lampung. Pasca ramai diberitakan, Srilihai Puji Astuti sempat membantah melakukan kegiatan trafficking. Bersama pengacara bernama Iwan, dan 9 korban, mereka mendatangi salah satu kantor media melakukan klarifikasi. Bidan desa bersama PH-nya Iwan, menyebut Polda Lampung tidak dapat membuktikan jika Srilihai Puji Astuti dan perusahaannya melakukan kegiatan perdagangan manusia dan mereka bekerja dengan perusahaan yang sah. Sebelumnya kasus yang melibatkan ASN bidan desa, Srilihai Puji Astuti, membawa para korban menggunakan bus Putra Remaja, untuk dibawa ke Mes BLK PT Bakti Persada Jaya, Cabang Ponorogo Jawa Timur. Berdasarkan laporan polisi nomor, LP, A182-2022 SPKT, Polda Lampung, tanggal 9 Februari 2022, petugas Ditkrimum Polda Lampung dan Subdit Renakta kemudian melakukan penyelidikan. Dalam proses penyidikan, petugas mendatangi kediaman Srilihai Puji Astuti. Petugas juga mendatangi Mes BLK PT Bakti Persada Jaya Cabang Ponorogo, di Jawa Timur. Kemudian petugas juga meminta keterangan Eni Nurhayati selaku Kepala Cabang PT BPJ Cabang Kota Metro serta Agung Adi Satya, Kasih Pendaftaran, dan pembuatan dokumen perjalanan kantor imigrasi Kota Bumi Lampung Utara. Dugaan tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Pasal 4 URI Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang berupa terdapat peristiwa perekrutan, membawa, mengirimkan, menampung, memproses pembuatan paspor wisata sebagai alat atau sarana bagi 9 korban warga Lampung yang akan dipekerjakan ke luar negeri, Singapura, dengan mekanisme pengiriman non-prosedural. Adapun data nama ke-9 wanita warga Lampung tersebut hanya dilengkapi dengan dokumen paspor kunjungan wisata, untuk diberangkatkan ke negara Singapura dalam rangka bekerja dengan mekanisme non-prosedural tersebut yakni ST 32 tahun, warga Mukti Jaya RT 08 RW 04 Kelurahan Mukti Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Mesuji. Tri Agustin 37 tahun warga Jalan Cempaka RT 035 RW 11 Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. Lalu, Supriyatin 40 tahun, warga LK5 RT 20 RW 09 Kelurahan Trimurjo, Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah. Yulia Wikaningsih 34 tahun, warga Dusun 1 RT 03 RW 02 Kelurahan Pujokerto Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah. Reni Puspita Sari 29 tahun warga Dusun 7 RT 08 RW 04 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Pekalongan, Lampung Timur dan Eli Widiawati 36 tahun, warga Pekonwai Harong, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus. Selanjutnya, Sarah 42 tahun warga Lorong Batang Hari RT 42 RW 01, Desa Kasangpudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro, Jambi. Rina Fitriani 24 tahun warga Pasar Baru, Suka Bandung RT 01 RW 08, Kelurahan Pardasuka, Kecamatan Pardasuka. Pringsewu dan Eka Santika 32 tahun warga Sukaramee Kelurahan Sukaramee, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat. Polda Lampung menyebutkan bahwa Srilihai Puji Astuti dengan sengaja telah merekrut 9 warga asal Lampung untuk dipekerjakan sebagai tenaga kerja migran Indonesia ke negara Singapura, dengan menggunakan perantaraan PT BPJ Cabang Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Srilihai Puji Astuti merekrut dan mengumpulkan data KTP, KK,
akte kelahiran, ijazah terakhir dan izin orang tua untuk dijadikan bahan pembuatan paspor kunjungan atau wisata di kantor imigrasi Kota Bumi Lampung Utara. Sesuai aturan dan keterangan petugas imigran Lampung Utara, syarat mutlak harus ada kontrak kerja, dan rekomendasi dari pihak Disnaker sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Permenkumham RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan pelaksanaan paspor. Dalam penanganan perkara itu, Polda Lampung juga mengamankan barang bukti 7 dokumen paspor korban, 5 tiket keberangkatan bus Putra Remaja, 1 lembar surat tugas ditandatangani Srilihai Puji Astuti, 1 bundle perizinan operasional PT BHJ. Pasal sementara yang disangkakan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 2 atau Pasal 4, dengan ancaman minimal 3 tahun maksimal 15 tahun. Polisi berkeyakinan berdasarkan hasil penyidikan yang telah dilakukan bahwa patut diduga telah terjadi dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan mekanisme non-prosedural, di mana syarat formil tidak dimiliki 9 orang itu dan dibuatkan paspor kunjungan wisata, tanpa dilengkapi rekomendasi selaku tenaga kerja migran Indonesia dan tanpa didukung kontrak kerja oleh agensi Singapura yang didaftarkan dan ditandatangani di kantor BP 2MI Perwakilan Lampung.